Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa kita akan meninggalkan daripada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memperpanjang umur kita sehingga kita berjumpa kepada bulan suci Ramadan yang berikutnya. Amin Rabbal Alamin. Dalam keadaan ketakwaan, dengan amal yang baik. Sebab khairukum min ummati, umatku yang paling baik adalah orang man tala umruhu wa hasuna amaluh, orang yang panjang umurnya namun baik amalnya. Namun orang yang paling merugi, orang yang paling celaka di antara umatnya Rasulullah SAW adalah orang yang saldo umurnya panjang tapi saldo dosanya juga banyak. Wal iyadzu billahi min dzalik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah setiap detik, setiap waktu, setiap hembusan napas adalah milik Allah dan setiap detiknya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa orang berbuat satu kebaikan, maka Allah taala akan menghitung kebaikan tersebut dan membalas dengan sejuta kebaikan. Namun barang siapa orang yang berbuat keburukan walaupun hanya sebesar biji sebesar biji wijen, maka dia akan memperoleh kehinaan baik di dunia maupun di akhirat. Nauzubillah, summa naudzubillahi min dzalik. Kita dituntut oleh Allah berbuat baik bukan karena orang lain berbuat baik yang sama kepada kita. Kita menunaikan hak orang lain bukan berarti karena orang lain menunaikan hak kepada kita, tapi kita beramal semata-mata untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wasari'u ila magfiratim rabbikum." Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa jannati arduhas samawati wal ardu aidat lil muttaqin, dan surganya Allah yang begitu luas, seluas langit dan bumi, diciptakan bagi orang yang bertakwa. Siapakah mereka orang yang bertakwa? Allah memberikan identitas, memberikan tanda bagi ciri orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai. Yang pertama adalah orang-orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan dia punya maupun dalam keadaan yang sulit. Ketika dia punya, di balik harta dia adalah hak orang lain, dan ketika dia kesulitan, maka undanglah rezeki yang besar dari Allah dengan bersedekah. Rasul mengatakan, la yanqus amwal bisadaqah, tidak akan berkurang harta yang kau sedekahkan, bal yazdad, melainkan akan ditambah dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala jalla azamatu fil ula. Maka undang ampunan Allah, undang anugerah Allah, undang karunia Allah, undang rizki yang luas dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mengutamakan orang lain. Madrasah Ramadan ini mengajarkan kepada kita arti berbagi kepada saudara kita. Bagaimana kita kelaparan, bagaimana kita kehausan, dan dituntut bukan kita untuk memikirkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memberi kepada saudara kita. Bahkan dikatakan barang siapa orang yang memberikan makan dan minum kepada orang yang berbuka puasa, maka Allah akan menganugerahkan ampunan dan kemuliaan yang sangat besar di sisinya. Maka manfaatkanlah waktu tersebut dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian walladzina yunfiquna fis sarai wad dharrai wal kaziminal ghaiz wal afina 'anil nas. Allah benci kepada orang yang suka mendendam. Bagaimana dia menyimpan kotoran di hati dia. Ketahuilah bahwasannya tidaklah suatu hal yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan permusuhan. Sampai dikatakan la yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk ke dalam sorga bagi orang yang memutuskan tali silaturahmi. Kita boleh marah, kita boleh kesal, kita boleh benci karena kita mempunyai sifat, kita mempunyai hawa nafsu, tapi jangan sampai kebencian dan permusuhan tersebut bersembayang di hati kita. Seorang muslim satu dengan muslim yang lain, apabila dia tidak bertegur sapa lebih daripada 3 hari, maka ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Qudsi ditegaskan oleh Rasulullah SAW, dipastikan seseorang wafat dalam keadaan su'ul khatimah selama dia memutuskan tali silaturahmi. Nauzubillah summa naudzubillah. Orang boleh membenci kita karena tidak ada satupun orang yang selamat dari kebencian orang lain. Orang boleh membicarakan kita karena tidak seorang pun di antara kita yang selamat daripada ucapan manusia yang lainnya. Bahkan Rasulullah yang indah, Rasulullah yang santun, Rasulullah yang baik, Rasulullah yang harum tidak selamat daripada gangguan manusia. Dan ketahuilah bahwasannya dunia ini bukan tempat yang ideal bagi siapapun. Bahkan sekelas Nabi Muhammad SAW pun
Rasulullah lahir dalam keadaan yatim. Rasulullah ketika usianya meranjak dewasa ditinggal oleh kakeknya, diasuh oleh pamannya wafat. Ketika dia kembali dengan ibunya, tidak lama usia beliau 7 tahun, ibunya pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dunia ini tidak idealnya untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditinggal istri tercintanya, ditinggal wafat oleh 6 anak yang paling dicintainya, dikuburkan dengan tangannya yang mulia. Ibrahim, Abdullah, Qasim, Zainab, Ruqayyah dan Ummu Kulsum semuanya wafat dan dikuburkan oleh tangan mulia Nabi Muhammad. Kita dimusuhi oleh tetangga kita dimusuhi oleh orang lain, tapi pernahkah kita dihunus oleh 40 pedang sebagaimana perlakuan orang-orang Quraisy kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Hidup dalam keadaan dizalimi, terintimidasi, disakiti dan tidak selamat daripada gangguan mulut manusia. Apalagi kita, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup bukan tentang orang lain, hidup adalah tentang diri kita. Bagaimana kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan dalam hadis al-qudsi, "Ishmasyita annaka mayitun." Wahai manusia, hiduplah kalian di alam dunia, tapi ingat hakikatnya kalian adalah mayit. Setiap kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa'mal masyita fa innaka madziyun bi. Wahai manusia, berbuatlah di alam dunia sesuka kalian, tapi ingat setiap perbuatan kalian ada timbangan dan hitungan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wahbub man ahbabta, dan cintai siapapun yang hendak kalian cintai di dunia, tapi ingat setiap apapun yang kalian dicintai di dunia akan meninggalkan kalian. Semua hanyalah titipan. Istri kalian akan menjadi istri orang lain, orang tua kalian akan meninggal menghadap Allah Subhanahu wa taala, atau kita yang meninggalkan mereka. Anak kita akan meninggalkan kita, rumah kita menjadi rumah orang lain, kendaraan kita akan menjadi milik orang lain, harta kita pun akan menjadi harta orang lain. Maka gunakanlah setiap apa yang kita miliki ini sebagai landasan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita keluar daripada bulan suci Ramadan ini melainkan bukan hanya kita memaafkan, tapi kita menjadi orang yang pertama kali meminta maaf dan ridha kepada saudara-saudara kita, sehingga besok kita wafat dalam keadaan yang baik, yaitu wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni setiap kesalahan kita, tindak tanduk kita, dan menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrah kita dengan kebersihan hati. Amin ya rabbal alamin. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.